Kita semua pasti pernah mendengar kisah dongeng negeri Atlantis. Ada sebagian yang menganggap itu hanya hayalan, namun ada juga yang meyakini bahwa negeri itu memang pernah ada. Sebagian orang tidak meyakini adanya negeri Atlantis karena kurangnya bukti yang kuat dan memadai untuk mendukung kebenaran keberadaannya. Lalu apa kata Al-Quran mengenai hal ini? Sebuah ramalan menyebutkan bahwa negeri Atlantis akan kembali muncul ke permukaan di akhir zaman kelak. Di dalamnya terdapat manusia-manusia cerdas dengan kemampuan iptek mumpuni dan kadar iman Islam yang tinggi. Manusia ini akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagaimana ramalan banyak ahli bahwa akan datang pasukan Panji Hitam dari arah timur, yang disinyalir itu berasal dari semenanjung Asia. Dengan izinnya, sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengizinkan bangsa ini berjaya untuk menutup akhir zaman. Ada sebagian berpendapat bahwa orang-orang kaum kafir telah mengetahui kebenaran fakta ini, bahwa Asia adalah negeri Atlantis yang hilang. Namun mereka dengan sengaja menutup kebenaran tersebut, dengan tujuan agar orang Asia tidak berbalik arah menentang kepentingan mereka. Karena bagi mereka kaum kafir, orang-orang Asia adalah salah satu penghalang terbesar bagi misi-misi besar mereka kelak di akhir zaman. Mereka dengan sengaja menutupi fakta tersebut, agar orang Asia masih tetap setia menjadi tanah jajahan mereka, dan tidak ada satupun yang menjadi pemberontak atas segala aset berharga yang mereka tanam. Sebuah fakta terbesar yang sudah banyak ditutup-tutupi oleh mereka adalah, bahwa bangsa pembuka awal peradaban adalah para pendiri negeri Atlantis yang gagah perkasa. Dan di penghujung zaman kelak juga akan diakhiri dengan kejayaan keturunan bangsa Atlantis, sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada mulanya adalah Plato, seorang filsuf Yunani, yang mencatat cerita soal benua hilang itu dalam dua karyanya, Timaeus dan Critias. Keduanya adalah karya terakhir Plato, yang ditulis pada 347 sebelum Masehi. Dikisahkan di kedua karya itu, Atlantis adalah kota dengan peradaban tinggi dan teknologi sangat maju. Menurut Plato, Atlantis punya kekuatan maritim dahsyat, dan berada di depan pilar-pilar Hercules. Tanahnya subur, rakyatnya makmur. Dia semacam surga di bumi, yang wilayahnya meliputi barat Eropa hingga Afrika. Plato mengatakan, Atlantis hadir sekitar 9.000 tahun sebelum mazhab Solon, atau 9.600 tahun sebelum zaman Plato hidup. Meski sudah menjadi bahan kontroversi di berbagai media, topik kebenaran negeri Atlantis ini selalu saja menarik untuk diselidiki. Sejumlah karya lahir, dan menunjukkan daerah tertentu diduga bagian dari kejayaan yang tenggelam itu ada di Indonesia, yang juga masuk dalam daftar spekulasi para peneliti dan peminat mitologi Atlantis. Misalnya, Profesor Aricio Santos dari Brasil. Dia geolog dan fisikawan nuklir. Lalu ada ahli genetika dari Oxford, Inggris, Profesor Stephen Oppenheimer. Keduanya menduga wilayah Indonesia memendam sisa-sisa surga yang hilang itu. Dalam buku Atlantis, The Lost Continent Finally Found, yang terbit pada 2005, Santos menampilkan peta wilayah Indonesia. Menurut Santos, benua hilang itu kemungkinan berada di sebagian Indonesia dan Laut Cina Selatan. Dalam karya itu, dia mengklaim telah melakukan riset perbandingan, seperti kondisi wilayah, cuaca, potensi sumber daya alam, gunung berapi, dan pola hidup masyarakat setempat. Dalam buku itu, dia berhipotesis, wilayah Nusantara dulunya adalah Atlantis. Bagi Santos, indikasi itu antara lain soal luas wilayah. Seperti dikatakan Plato, Atlantis lebih besar dari gabungan Libya di Afrika Utara dan Asia Minor. Menurut Santos, Indonesia dianggap cocok dengan karakter geografi itu. Video wawancara Santos di laman YouTube, menampilkan dia tak ragu bahwa Atlantis benar-benar ada, dan bukan sekedar mitos. Santos menjelaskan mengapa selama ini para ilmuwan gagal menemukan Atlantis, dan ragu akan keberadaan kota yang hilang itu. Karena mereka mencarinya di tempat yang salah. Mereka mencarinya di Laut Atlantis. Adanya anggapan Atlantis berada di Samudera Atlantis, memang logis. Namun menurut Santos, itu bukan lokasi yang tepat. Atlantis berada di Lautan Hindia Indonesia, di belahan lain bumi. Di belahan bumi timur itulah, peradaban bermula. Sebelum zaman es berakhir 30.000 sampai 11.000 tahun lalu, di Indonesia terdapat daratan besar. Saat itu permukaan laut 150 meter lebih rendah dari yang ada saat ini. Di lokasi itulah tempat bermulanya peradaban manusia.
Sementara, sisa bumi dari Asia Utara, Eropa, dan Amerika Utara masih diselimuti es. Pulau-pulau yang tersebar di Indonesia dianggap sebagai puncak gunung, dan dataran tinggi dari suatu benua yang tenggelam akibat naiknya permukaan air laut, dan amblesnya dataran rendah di akhir masa es Pleistocene. Itu terjadi sekitar 11.600 tahun lampau. Itu adalah rentang waktu sama dengan dipaparkan Plato dalam dialog ciptaannya saat menyinggung Atlantis. Berbeda dengan keyakinan para peneliti sebelum atau pada generasi Santos, dia pun optimistis bahwa Indonesia, yang disebut sebagai bekas peninggalan Atlantis, menjadi cikal bakal lahirnya sejumlah peradaban kuno. Para penghuni wilayah yang selamat dari naiknya permukaan air laut dan letusan gunung berapi, akhirnya berpencar mencari tempat-tempat baru. Mereka pindah ke wilayah-wilayah yang kini disebut India, Asia Tenggara, Cina, Polinesia, Amerika, dan Timur Dekat. Penjelasan serupa juga dikemukakan penulis asal Inggris, Stephen Oppenheimer, dalam buku Eden in the East, The Drowned Continent of Southeast Asia. Dia menulis suatu benua yang tenggelam akibat banjir bandang, dan naiknya permukaan air laut sekitar 7.000 hingga 14.000 tahun yang lampau. Wilayah yang tenggelam itu berada di wilayah yang kini disebut sebagai Asia Tenggara. Oppenheimer menyebut benua tenggelam itu sebagai Sundaland. Para penghuni yang selamat saat itu lalu menyebar ke berbagai tempat hingga ke Eropa, membawa budaya dan pola hidup mereka. Itu sebabnya Oppenheimer berasumsi asal-usul ras Euroasia di Eropa bisa ditelusuri di Asia. Oppenheimer pun yakin bahwa para penghuni Sundaland saat itu punya peradaban maju dari wilayah-wilayah lain. Mereka sudah mengembangkan pola menyambung hidup, dari sekedar berburu binatang menjadi bertani, berkebun, mencari ikan, bahkan perdagangan melintas laut. Semua itu sudah dilakukan sebelum 5.000 tahun yang lampau, demikian penggalan asumsi dari Oppenheimer. Sejarah selama ini mencatat induk peradaban manusia modern berasal dari Mesir, Mediterania dan Mesopotamia. Tetapi menurut dia, nenek moyang dari induk peradaban manusia modern berasal dari tanah Melayu, yang sering disebut Sundaland, atau Indonesia. Dalam diskusi bedah bukunya di Jakarta, pada Oktober 2010, Oppenheimer mengatakan, peradaban agrikultur Indonesia lebih dulu ada dari peradaban agrikultur lain di dunia. Tentu, pendapat ahli genetika dan struktur DNA manusia dari Universitas Oxford itu, memberi paradigma berbeda dari yang ada selama ini, bahwa peradaban paling awal berasal dari Barat. Dia sendiri mengakui butuh penelitian lebih lanjut, dan berharap ada kerjasama dengan peneliti di Indonesia, untuk menjelaskan Sundaland adalah surga yang tenggelam itu. Santos menetapkan bahwa pada masa lalu Atlantis merupakan benua yang membentang dari bagian selatan India, Sri Lanka, dan Indonesia bagian barat meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa dan terus ke arah timur. Wilayah Indonesia bagian barat sekarang sebagai pusatnya. Di wilayah itu terdapat puluhan gunung berapi aktif dan dikelilingi oleh samudera yang menyatu bernama Orientale, terdiri dari Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Argumen Santos tersebut didukung banyak arkeolog Amerika Serikat, bahkan mereka meyakini bahwa benua Atlantis adalah sebuah pulau besar bernama Sundaland, suatu wilayah yang kini ditempati Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Sekitar 11.600 tahun silam, benua itu tenggelam diterjang banjir besar, seiring berakhirnya zaman es. Menurut Plato, Atlantis merupakan benua yang hilang akibat letusan gunung berapi yang secara bersamaan meletus dan mencairnya lapisan es, yang pada masa itu sebagian besar benua masih diliputi oleh lapisan-lapisan es. Santos berpendapat bahwa meletusnya berpuluh-puluh gunung berapi secara bersamaan tergambarkan pada wilayah Indonesia dulu. Membaca penjabaran di atas memang tidak sepenuhnya salah, karena apa yang disebutkan dalam Al-Quran adalah benar adanya. Bahwa di zaman dahulu ada beberapa wilayah dengan karakteristik serupa, memiliki kemajuan dan peradaban yang tinggi tersebar di beberapa tempat. Di antaranya adalah kaum Nabi Hud yang ada di sebelah utara Hadramaut, antara Yaman dan Oman. Kaum Samud di sebelah selatan Arabia, yaitu Gunung Aklab, Madain Shaleh, kaumnya Nabi Ibrahim, kaum Nabi Nuh, penduduk Madian, dan kaum Ras-Ras adalah negeri-negeri indah yang pernah berjaya di muka bumi yang lokasi tersebar di beberapa lokasi berbeda. Dan memang benar mereka pernah membangun peradaban yang tinggi, namun semua telah dimusnahkan dengan bencana yang dahsyat, mulai dari datangnya zaman es, air bah, gunung meletus dan angin panas.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama. Kaum 'Ad pertama yang pernah hidup di muka bumi adalah kaumnya para dewa atau Hercules. Mereka mendirikan bangunan-bangunan tinggi dan megah. Di antara mereka memiliki kekuatan dan mampu mencapai langit. Ini adalah kaum pertama yang mampu mencapai peradaban tertinggi di masanya. Namun di samping itu juga mereka menyembah matahari dan berbuat dosa. Ketamakan dan keserakahan menguasai hati mereka, sehingga mereka bersekutu dengan syaitan untuk melakukan makar dan pemurtadan massal. Meski pada mereka juga Allah sudah menganugerahi kemampuan penglihatan yang tajam, yaitu untuk menerima petunjuk dan hidayah, namun mereka tetap berjalan di sisi yang buruk, maka sebelum sampai ke sana, Allah sudah terlanjur menimpakan azabnya kepada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan juga kaum 'Ad dan Samud, dan sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka, dan syaitan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka. Lalu ia menghalangi mereka dari jalan Allah, sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Di tahun-tahun berikutnya, pada setiap kaum-kaum ini terjadi beberapa kali regenerasi keturunan setelahnya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memusnahkan mereka. Karena mereka masih melakukan pengingkaran terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa rasul-rasul yang datang memberitakan kebenaran kepada mereka. Dan kami binasakan kaum 'Ad dan Samud dan penduduk Ras dan banyak lagi generasi-generasi berikutnya di antara kaum-kaum tersebut. Seperti yang terjadi pada Nabi Musa dengan kaum Firaun, dan Nabi Ibrahim dengan kaum Samud. Al-Quran menceritakan bahwa memang ada banyak generasi-generasi ini di kala itu, namun di antara yang paling mencolok adalah kaum-kaum yang membuat kerusakan di muka bumi adalah kaum 'Ad dan Samud, sisanya mungkin tidak terhitung. Lalu siapa yang dimaksud kaum 'Ad, Samud, dan kaum Firaun dalam Al-Quran? Berikut rangkuman cerita para kaum menurut Al-Quran. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu, di negeri-negeri lain. Dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu, karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Al-Quran menceritakan bahwa mereka adalah golongan manusia super, yang mampu melakukan apa saja yang mereka inginkan. Mereka adalah golongan manusia berkekuatan dahsyat yang pernah menguasai bumi. Namun mereka bersekutu dengan syaitan dan ingin menandingi kekuasaan Allah, maka seketika mereka pun dihancurkan. Beberapa referensi yang mengungkapkan bahwa kaum 'Ad ini adalah keturunan pertama yang menempati Nusantara, atau di zaman itu lokasi Nusantara diberi nama Timur Laut. Mereka adalah golongan bangsa terkuat dan superior di zamannya. Dahulu kala, hampir seluruh daratan adalah satu kesatuan, Pulau Sumatera, Kalimantan dan Malaysia adalah satu daratan yang sama. Lalu ketika datang bencana air bah, maka daratan menjadi terpisah-pisah sesuai ketinggian gunung dan lembah membentuk pulau-pulau dan daratan baru. Pemimpin kaum 'Ad adalah seorang raja besar, yang membawa pengaruh besar terhadap peradaban terdahulu, dia disebut Raja Syeddad. Dia penduduk pertama negara Arab, yang dikenal dengan sebutan Adites, berasal dari nenek moyang mereka yang disebut kaum 'Ad, cucu Ham. Adites diperkirakan adalah manusia Atlantis, atau Atlantis. Raja Syeddad menikahi 1000 wanita, memiliki 4000 anak dan hidup selama 1200 tahun. Setelah kematiannya, anaknya Syadid dan Syeddad memerintah berturut-turut di kerajaan Adites di berbagai wilayah dengan sistem pemerintahan yang mirip dan sama. Syeddad telah membangun sebuah istana yang dihiasi dengan kolam yang luar biasa dan dikelilingi oleh taman yang megah, sebuah istana yang disebut Irem. Istana itu dibangun Syeddad dan disebutkan telah meniru keindahan surga di langit. Mereka adalah bangsa Atlantis, di mana rajanya mencoba untuk membuat sebuah istana dan taman Eden, dan menandingi keindahan taman surganya. Adites diingat orang Arab sebagai ras besar dan beradab, digambarkan sebagai laki-laki bertubuh raksasa. Kekuatan rasnya mampu memindahkan blok-blok batu besar. Ras mereka merupakan arsitek dan pembangun yang handal, mengangkat monumen kekuasaan, sehingga orang-orang Arab saat ini masih ada yang menyebut sisa runtuhan situs sebagai bangunan Adites. Besar kekuasaan Raja Syeddad amatlah luas,
meliputi hampir seluruh daratan, di samping banyaknya anak keturunannya yang berkuasa di hampir seluruh wilayah, mereka tersebar hampir di seluruh wilayah daratan. Bangsa Adites pertama akhirnya punah akibat datangnya zaman es dan mereka mati membeku, kemudian pemerintahan diteruskan oleh ras Adites kedua. Adites digambarkan pada monumen Mesir sebagai ras merah, kuil besar mereka adalah piramida Mesir. Bangunan mereka memiliki serambi bertiang dengan kolom berselubung berhiaskan emas atau perak. Pada ornamen dan kerangka pintu diletakkan piring emas dengan batu mulia. Generasi kedua ini pun punah, karena di saat itu telah datang Nabi Nuh yang menyerukan agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka menolak bertobat dan akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dasar laut. Sebagian mereka ada yang lolos dari banjir besar Nabi Nuh, di mana kemudian pusat kekuasaan selanjutnya berada di Sheba dan bertahan selama 1000 tahun. Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai setinggi gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera. Agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu, dan agar diperlihatkan oleh telinga yang mau mendengar. Setelah air bah mengering dan menyisakan sisa-sisa puing di masa kejayaan para pendahulunya, dan yang tersisa adalah anak-anak keturunan selanjutnya menyebar ke berbagai wilayah. Terjadi migrasi manusia besar-besaran atau riak-riak difusi budaya dari pusat-pusat peradaban lain, baik yang berpusat di Mesir, Eropa, Cina, Afrika maupun India. Dalam kurun 4000 tahun itu, manusia telah bergerak dari kampung halamannya di padang rumput Afrika Timur ke utara, menyusuri padang rumput purba yang kini dikenal sebagai Afrasia. Padang rumput purba ini membentang dari pegunungan Kenya di selatan, menyusuri Arabia, dan berakhir di pegunungan Ural di utara. Zaman es tidak mempengaruhi mereka karena kebekuan itu hanya terjadi di bagian paling utara bumi, sehingga iklim di daerah tropik subtropik justru menjadi sangat nyaman. Adanya api membuat banyak umat manusia betah berada di padang rumput Afrasia ini. Di pusat pemerintahan pada masa pemerintahan generasi ketiga ini, datanglah Nabi Hud yang juga menyerukan kepada kaum Ad untuk meninggalkan berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka menolak dan tetap pada pendiriannya, maka pada mereka Allah menghukum mereka dengan mendatangkan angin yang di dalamnya mengandung api, lalu menghembuskan kepada kaum Ad selama 7 hari dan 7 malam. Maka akhirnya mereka pun mati bergelimpangan bagaikan ulat. Sampai di sini dapatlah kita memahami bahwa sangat panjang proses perkembangan bangsa Atlantis. Dan ini juga yang menjadi penyebab adanya sekian banyak kerajaan di muka bumi pada saat itu yang menyembah berhala dan mendirikan bangunan megah, itu karena mereka memang masih merupakan satu keturunan dengan Raja Shedat. Sebuah fakta menyebutkan adalah bahwa lokasi tempat Raja Shedat membangun Taman Surga atau Surga Eden adalah di wilayah timur, atau tepatnya Indonesia. Karena wilayah Asia inilah awal mula kehidupan dimulai. Karena hanya Asia adalah wilayah yang ada di garis edar matahari dengan suhu hangat, sementara wilayah lainnya kala itu masih berupa es beku yang tidak bisa ditinggali makhluk apapun. Sebagian besar peneliti percaya bahwa Taman Surga itu pernah berdiri di atas tanah Sunda, dan di lokasi ini memang terdapat banyak tumbuhan dan hewan yang indah. Namun lokasi Taman Surga ini juga ikut luluh lantah berkali-kali oleh berbagai bencana alam diantaranya rangkaian gunung meletus. Maka pada sisa daratan yang masih bisa ditinggali manusia, Allah masih memberikan kehidupan di atasnya melalui perantara awan dan angin yang menyiramkan air kehidupan di atasnya. Dengan izinnya sehingga wilayah itu kembali tumbuh dan bisa ditempati oleh manusia. Dan Allah, dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu. Dengan hujannya Allah menghidupkan kembali apa saja yang pernah hidup dan tumbuh di atasnya, kepada tanaman, buah-buahan, hewan ternak dan makhluk lainnya. Demikianlah sepenggal kisah negeri Atlantis yang pernah berjaya di masanya. Mereka memiliki rekam jejak yang amat panjang dan meliputi wilayah yang amat luas. Sehingga sekian banyak peristiwa itu dituliskan dalam Al-Quran semata-mata agar manusia berikutnya mau mengambil pelajaran dan hikmah. Agar manusia bisa terhindar dari berbagai bala bencana yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Bahwa tidak ada yang lebih berkuasa atas sekalian makhluk di muka bumi ini selain Allah semata. Pada setiap titik kesombongan dalam hati manusia, maka akan menimbulkan murkanya jika kita tidak segera bertobat dan berserah diri.
Seiring berjalannya waktu, kelompok keturunan Aad ini masih terus berupaya terus melanjutkan ritual keagamaan mereka, yaitu menyembah matahari secara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana kepercayaan orang Mesir kuno yang menganggap bahwa Tuhan mereka adalah sosok manusia yang bersembunyi di balik pantulan matahari yang ada di pucuk piramida, atau yang dalam Al-Quran disebut dengan Dajjal. Maka akhir zaman kelak, memang Allah membenarkan akan kedatangan pasukan Dajjal dan itu juga diiringi dengan kedatangan pasukan Panji Hitam yang ditengarai akan berasal dari wilayah timur jauh. Jika hal itu memang benar, maka itu adalah wilayah Asia yang sebagaimana diketahui bahwa Sundaland adalah tempat bersemayamnya para dewa ketika masa keemasan Atlantis. Sundaland adalah taman surga yang pernah ada di muka bumi, dan di sanalah tempat dimulainya peradaban manusia, dan maka di sana pula lah akan diakhirinya peradaban manusia. Jika Allah mengizinkan, maka ini adalah momentum paling tepat untuk berbenah diri menghadapi suatu masa yang sudah menjadi takdir umat Islam di Asia untuk menjadi suatu kaum yang sudah dinanti banyak orang untuk berbuat lebih besar. Menjelang hari akhir kelak, maka Allah akan memberikan petunjuk untuk meneguhkan keyakinan iman dan takwa menghadapi serangan berbagai bentuk fitnah yang akan ditujukan kepada kita. Karena golongan ini tidak pernah berhenti menjatuhkan harga diri kita. Mereka ingin memfitnah kita sebagai bangsa teroris yang sangat mengancam ketenangan mereka. Tragedi ini adalah konspirasi besar mereka demi menjatuhkan harga diri bangsa di mata dunia. Dan mereka juga ingin menumbuhkan rasa permusuhan di antara umat muslim yang ada di Asia ini. Lihatlah, sekali lagi kita tidak berdaya melawan tirani di negeri kita sendiri. Mengapa bangsa kita saat ini menjadi bangsa yang lemah, tidak serupa dengan leluhurnya yang memiliki kecerdasan dan kekuatan berlimpah? Mungkin ini adalah akibat dari sekian banyaknya degradasi mental dampak berbagai bencana alam yang melunturkan berbagai sifat terbaik kemanusiaan dari pendahulunya. Itu juga yang menjadi penyebab struktur tubuh manusia di Nusantara lebih kecil jika dibanding manusia di benua lainnya. Karena manusia di Jawa adalah manusia yang pertama kali hidup di muka bumi, dan mereka yang paling banyak merasakan bencana alam berkali-kali di atasnya. Sehingga postur tubuh mereka mengalami penyusutan beberapa inci daripada umumnya. Kemampuan penglihatan yang tajam sebelumnya pernah diberikan kepada bangsa Atlantis, di mana dengan kemampuannya ini mereka bisa menembus langit. Dan lihatlah pada anak-anak kita, generasi milenium yang lahir di awal tahun 2000, umumnya mereka adalah anak-anak cerdas dengan tingkat IQ di atas rata-rata. Mereka adalah generasi-generasi pilihan yang sengaja dihadirkan di akhir zaman untuk menjadi penutup peradaban dunia. Mereka memiliki kemampuan ekstra yang tidak dimiliki manusia pada umumnya, dan mereka juga ditakdirkan akan menjadi pemimpin-pemimpin umat Islam yang sudah terlalu jauh menyimpang dan di tangan mereka nasib kita ditentukan. Saat ini anak-anak itu masih berusia belasan tahun, dan jika mereka sudah mencapai kedewasaan dan kematangan dalam berpikir, maka itu menjadi awal pembuka datangnya berbagai perang akhir zaman yang berhadapan dua kekuatan yang memiliki kekuatan yang seimbang. Dua kekuatan yang berasal dari Allah di pihak mereka, maka Allah akan selalu mendatangkan kemenangan. Di sisi kekuatan jahat, maka mereka akan senantiasa menerima kerugian. Lalu seperti apa keadaan Atlantis yang dimaksud akan kembali muncul ke permukaan? Beberapa waktu belakangan ini kalian mungkin sudah mendengar kuliah umum yang disampaikan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Bahwa kelak di akhir zaman seluruh sumber daya alam bumi ini akan habis dan makin menipis, serta makin banyak orang yang berkelahi demi mendapatkan berbagai sumber daya alam negara-negara yang masih memilikinya. Dan salah satu negara dengan sumber daya alam paling besar ada di garis khatulistiwa adalah Indonesia. Indonesia memiliki segudang sumber daya alam melimpah, yang mana Indonesia sama sekali tidak punya ketergantungan pada negara lain. Dan Indonesia tidak akan mengalami krisis karena Indonesia bisa menghasilkan sendiri berbagai sumber daya yang dibutuhkan masyarakatnya. Sementara negara-negara yang berada jauh dari garis khatulistiwa, benua Afrika, Amerika dan Eropa akan mulai kesulitan mencari sumber daya dan mereka harus membayar dengan harga yang mahal. Di saat semakin banyak negara maju yang kelaparan dan berubah menjadi negara miskin, Indonesia tampil dengan kekayaan alam melimpah dan rakyat yang sejahtera dan pertumbuhan ekonominya terus maju. Inilah wujud negeri Atlantis yang akan dihadirkan Allah di akhir zaman. Seperti inilah wujud negeri dongeng yang pernah berjaya di awal kehadirannya, kembali akan mengulang sejarah muncul ke permukaan menjadi negara paling disegani di masa akan datang.
Karena sebuah fakta bahwa Indonesia adalah negara yang di masa lalunya pernah berjaya dan memiliki sumber daya melimpah dan memiliki teknologi paling maju di masa itu. Indonesia akan kembali menjadi negeri penutup akhir zaman yang akan menjadi primadona dan sumber kehidupan seluruh makhluk di muka bumi.